Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Ngopi, ruang ngobrolin perkara iman, ngobrol santai namun bermakna. Selamat berjumpa kembali teman-teman di podcast Ruang Ngopi, ruang ngobrolin perkara iman, ngobrol santai namun bermakna. Teman-teman, masih ingat gak episode podcast kita pada saat ini? Episode keberapa? Yup, benar sekali, episode ke-10. Teman-teman, episode ke-10 ini akan menyajikan judul atau tema pembicaraan kita, pembicaraan ringan tentang perkara iman, yaitu sebagaimana biasanya kami infokan melalui pantun. Nanti bilang cakep teman-teman ya, jangan lupa selalu cakep. Cek. Jalan-jalan ke Brastagi, jangan lupa beli bawang. Adapun judul podcast kita kali ini yaitu apa hukum bermain kartu tanpa uang. Teman-teman, di episode ke-10 ini adalah request dari salah satu teman kita yang mana requestnya melalui akun Facebook. Di sini beliau dikenal dengan sebutan Bapak Ridho Siregar. Namun akun Facebooknya bisa dicek, nanti bisa di-follow, Indra Siregar Bere Bintang. Nah, di sana di komentar Facebook, Assalamualaikum Ustadz, kalau main kartu domino atau joker tapi nggak pakai uang alias hiburan kata orang-orang di sana, haram, dosa, bahaya atau bagaimana Ustadz? Nah, teman-teman, Ruang Ngopi, pada malam hari ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan tentang hukum dari bermain kartu, bermain domino dan lain sebagainya tanpa menggunakan uang alias hanya sebatas hiburan saja. Teman-teman, pertanyaan ini muncul dikarenakan kekhawatiran tentang permainan kartu, yang mana kartu domino dan lain sebagainya terkadang itu terindikasi kepada perihal perjudian. Karena kebanyakan di luar sana rata-rata yang bermain judi, kebanyakan banyak yang memakai kartu domino, joker dan lain sebagainya. Jadi perlu kita garis bawahi bahwasanya di sini sudah kami ringkas tentang jawabannya. Teman-teman, ulama membahas tentang permainan game atau dan lain sebagainya yang terindikasi ada unsur judi di dalamnya. Ulama mengklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah game atau permainan yang mana di dalamnya terdapat unsur iwat atau timbal balik atau taruhan atau ada unsur uang di dalamnya. Dan yang kedua itu adalah ada permainan yang semacam menggunakan game tadi, baik itu kartu dan sebagainya, tanpa ada unsur iwat atau timbal balik ataupun unsur taruhan atau unsur uang di dalamnya. Jadi, kalau untuk yang pertama tadi, dia kan ada dua bagian. Yang pertama, ada unsur di dalamnya, terdapat unsur iwat atau unsur taruhan judi dan sebagainya. Dan yang kedua, permainan yang di dalamnya tidak ada unsur judi atau iwat dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang pertama, ini ijma ulama, kesepakatan seluruh para ulama, bahwasanya setiap permainan yang di dalamnya ada iwat atau di dalamnya ada timbal balik atau ada unsur uang atau ada unsur taruhan di dalamnya, maka ijtima ulama di sana sepakat bahwasanya hukumnya adalah haram. Karena itu termasuk ke dalam bagian perjudian. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219 di sana dijelaskan, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabir. Yang mana artinya Rasulullah itu ditanya tentang dua perkara ini, khamar dan maisir, atau disebut dengan perjudian tadi. Kul fihima, maka katakanlah
fihima, di dalam keduanya itu ismun kabir, ialah di dalamnya itu terdapat dosa besar. Di dalamnya terdapat dosa besar. Maka dari itu, kalau untuk permainan yang ada unsur judinya di dalamnya, kesepakatan ulama di sana hukumnya adalah haram. Nah, itu kalau yang pertama. Yang pertama itu sudah pasti tanpa bisa diganggu gugat. Itu hukumnya haram. Yang menjadi problem ini yang kedua. Yang mana permainan gaple, terus permainan kartu, joker, dan lain sebagainya. Yang mana permainan ini biasanya digunakan untuk judi. Tapi ketika mempermainkan itu, dimainkan kartu tersebut, di dalamnya tanpa ada unsur iwat, atau tidak ada unsur timbal balik, atau tidak ada unsur di dalamnya ada unsur uang, tidak ada. Nah, ini yang menjadi ikhtilaf ulama. Wabil khusus teman-teman yang mengkategorikan permainan judi tersebut terbagi menjadi dua. Ini adalah pendapat dari Imam Malik. Dan beberapa kalangan ulama, sebagian para ulama, ini ada yang mengharamkan. Bahkan di salah satu qaul mazhab Syafi'i, ini berpendapat hukum bermain kartu ini adalah haram. Namun, ada sebagian ulama yang membolehkan. Dan ada sebagian ulama hukumnya makruh. Makruh bermain itu. Yang membolehkan itu kembali ke kaidah fikih. Al-aslu fil asya'i al-ibah. Jadi setiap perkara itu asal dari setiap perkara itu adalah mubah. Hukumnya boleh-boleh saja, kecuali ada dalil yang melarang. Namun di sini bisa saja tarafnya ini bisa menjadi haram. Dari tadi mubah boleh saja, bisa jadi makruh, atau bisa jadi haram. Bisa jadi haram kenapa? Kalau misalnya permainan ini sampai melalaikan waktu sholat, atau melalaikan tanggung jawab dan lain sebagainya. Dalam artian permainan ini ada mudaratnya, baik itu mudarat ke dunia atau mudarat ke akhirat. Maka di sana yang awalnya mubah bisa jadi haram. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, di sana dijelaskan tentang rambu-rambu permainan secara garis besar. Di sana dijelaskan bahwasanya al-la'ibu minhu ma huwa mubahun, wa minhu ma huwa mustahabun, wa minhu ma huwa makruhun, wa minhu ma huwa muharram. Yang mana artinya al-la'ibu minhu ma huwa mubah, wa minhu ma huwa mustahab. Jadi permainan itu ada yang mubah, dan juga ada permainan yang dianjurkan. Ada yang permainan hukumnya makruh, dan juga bahkan permainan itu ada hukumnya haram. Nah, faminal la'abil mubah musabaqatul masyru'ah 'alal aqdami was-sufuni wa nahwi dzalik. Yang mana permainan yang mubah itu semisal lomba lari, lomba perahu, dan permainan-permainan yang lainnya, yang mana permainan tersebut memenuhi kriteria atau syarat. Yang mana syarat yang pertama itu tidak ada unsur hinaan yang merendahkan diri di dalam permainan tersebut. Yang kedua, tidak menyebabkan doror pada manusia ataupun hewan. Yang ketiga, tidak memalingkan sholat atau kewajiban agama yang lainnya. Dan yang keempat, tidak mengarahkan pada dusta atau hal-hal yang diharamkan. Jadi, kesimpulan pada kesempatan kali ini, kita kembali kepada kaidah fikih al-aslu fil asya'i al-ibah, yang mana setiap perkara itu asalnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwasanya hukum dari bermain gaple, kartu, dan lain sebagainya, hukumnya adalah boleh dengan catatan 4 syarat tersebut. Tidak ada unsur hinaan, tidak ada doror bagi manusia ataupun hewan,
tidak memalingkan dari sholat atau kewajiban agama lainnya, dan tidak mengarah pada dusta dan hal-hal yang diharamkan oleh agama. Oke, baik teman-teman, itu tadi kesimpulan dari hukum bermain kartu atau gaplek dan lain sebagainya, yang mana biasanya itu digunakan untuk media perjudian. Nah, hukumnya boleh dengan catatan harus memenuhi 4 syarat tersebut. Namun, lebih baiknya itu dihindari. Lebih baik dihindari dikarenakan terkadang banyak permainan-permainan itu sampai melalaikan sholat dan melupakan tugas kewajibannya sendiri. Baik teman-teman, sebagaimana biasanya sebelum kami akhiri, ada kata-kata yang ingin kami sampaikan. Di atas meja lupa surga. Di atas meja tertumpuk kartu yang tersusun. Tawa lepas, waktu pun terkikis pelan. Detik berlalu tanpa terasa. Azan pun lewat, tak disambut oleh jiwa. Tangan sibuk membagi dan membuang, namun hati lupa untuk tunduk dan tenang. Sholat ditunda, lalu sholat dilupa, demi permainan yang tak membawa makna. Katanya hanya hiburan ringan, tapi nyatanya iman yang perlahan hilang karena sebuah permainan. Satu rakaat ditukar selembar kartu, satu sujud digadai dengan tawa yang palsu. Wahai diri yang larut bermain, wahai diri yang larut bermain, ingat waktu yang tak pernah kembali. Sholat adalah panggilan ilahi, bukan pilihan, tapi janji suci. Apalah arti menang dalam permainan jika yang hilang adalah kedekatan kepada Tuhan? Apa gunanya tawa sesaat jika kelak hati menyesal berat? Berhentilah sebelum terlena, tegakkan sholat, jaga waktunya. Kartu bisa dimainkan kapan saja, tapi waktu sholat tak bisa diulang semaunya. Baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Jangan lupa untuk like-nya teman-teman, komentarnya juga. Dan jangan lupa untuk meng-share ke teman-teman lainnya. Karena ketika kita memberikan info kebaikan, pahalanya berkali-kali lipat kepada kita yang memberikan info tersebut. Jadi, mau orang yang beruntung atau orang yang rugi? Kalau orang beruntung, dia nonton video, langsung di-share ke teman-teman, maka dia dapat pahala berkali-kali lipat dikarenakan dakwah melalui medianya tersebut. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, kita seruput dulu kopi hitamnya. Sebagaimana biasanya, ruang ngopi tanpa kopi bagaikan pagi tanpa mentari, hangatnya hilang dan maknanya pun berkurang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selalu ada Aini Kuah di atas meja. Jangan lupa dibeli teman-teman ya, untuk mensukseskan produk-produk Islam. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Goodbye. Sampai jumpa di podcast kita yang selanjutnya. Oke, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.